Selamat pagi Pak Akto. Selamat pagi Bu Apa Eis. kabar Pak Akto hari ini? Alhamdulillah sehat selalu, Oke, bahagia alhamdulillah selalu. ya. Oke. Iya. Pak Akto kan akan melakukan coaching ya. Ya betul Oke, Bu. sebelum melakukan coaching, kita akan mendiskusikan beberapa hal terkait coaching ya Pak ya. Baik, baik. Oke, di coaching ini nih nanti saya sebagai supervisor akan memberikan penilaian berdasarkan rubrik penilaian yang sudah ada. Pak Akto sudah membaca dan memahaminya? Iya, sudah. Sudah, oke. Heeh, Alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Tapi heeh. saya akan mencoba menjelaskan secara singkat ya, bahwa di rubrik penilaian ini terdiri dari 3 hal, kemampuan komunikasi, berempati, dan kemampuan untuk bertanya gitu ya. Contohnya Baik. di bagian komunikasi, saya akan melihat sejauh mana keefektifan pertanyaan yang Pak Akto berikan terhadap coaching. Seperti itu. Oke. Oke, nah sebelum melakukan coaching, saya ingin tahu nih, kira-kira dari Pak Akto sendiri ada teknik coaching yang ingin Bapak kembangkan nggak? Saya ingin mencoba bagaimana membuat dan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan saat ini. Sesuai dengan saat ini atau sesuai dengan kendala yang dialami Kendala, coaching gitu maksudnya ya? iya, Oke, kendala-kendala. sekarang berarti Bapak ingin bisa memberikan pertanyaan pemantik gitu ya, Iya, betul, terhadap kendala yang dialami oleh coaching. Nah, betul. kira-kira nih indikator keberhasilan bahwa Pak Akto sudah memberikan pertanyaan pemantik yang bagus tuh apa? Si coach itu bisa menjelaskan kasus masalahnya dan juga bisa mengimplementasikan solusinya. Oke, nanti kita lihat ya hasil dari Baik, coachingnya baik. gitu. Jadi saya nggak sabar juga nih pengen ngelihat proses observasi dan coaching gitu ya dari yang dilakukan oleh Pak Akto. Selamat menjalankan coachingnya Pak Akto. Cukup seperti itu dulu dari saya di bagian praobservasi. Terima kasih Bu Is. Sama-sama. Selamat siang Pak Akto. Selamat Apakah Bapak siang. ada waktu? Ya, ada waktu. Ya Bu Fit. Apa tujuan kedatangan Ibu ke sini? Iya, saya ini ke sini ingin sharing gitu ya sama Bapak mengenai keresahan saya di dalam pembelajaran sejarah di kelas 11. Oh iya. Jadi permasalahannya yang lebih spesifik seperti apa? Permasalahannya itu saya kan ngajar kelas 11 ya pelajaran Iya. sejarah. Nah, biasanya dalam pelajaran saya itu anak-anak itu terkadang ngantuk gitu ya Pak, kemudian tidak mau memperhatikan gitu dengan alasan bahwa mereka itu jenuh gitu dengan pelajarannya Pak, begitu. Jadi, apakah Ibu sudah punya rencana terhadap kendala yang Ibu hadapi itu? Nah, rencananya saya Mhm. itu akan membuat perencanaan pembelajaran yang inovatif gitu Pak, saya menginginkan seperti itu. Dari tujuan utama rencana itu, kira-kira apa yang akan dibuat? Tujuan utamanya itu saya ingin meningkatkan keaktifan siswa gitu supaya mereka lebih ikut serta lagi dalam pembelajaran saya. Oh, seperti itu ya. Iya. Kalau misalkan dari skala 1 sampai 10, berapa tingkat kesuksesan rencana yang sudah akan Ibu buat itu, yang sudah pernah dilaksanakan? Sepertinya 8 Pak. Oh, sudah baik ya berarti ya, tinggal 2 tahap lagi ya. Iya. Apakah terjadi kendala dalam proses pelaksanaannya yang telah dibuat? Nah, kendalanya itu saya kan menggunakan diferensiasi produk ya Pak Hmm. ya. Nah, kendalanya itu biasanya di jaringan internetnya Pak. Terkadang internetnya itu suka wifi-nya kadang mati gitu ya Pak, jaringannya kurang kuat gitu. Produknya apa ya, Bu? Nah, produknya itu saya serahkan lagi kepada mereka gitu, karena kan berdiferensiasi, boleh Hmm. berupa infografis, boleh berupa video gitu. Jadi terserah mereka Pak gitu. Jadi solusi yang digunakan seperti apa? Nah, solusinya saya gitu ya akan mencoba untuk mengisi kuota internet saya gitu supaya anak-anak itu bisa tethering apabila terjadi kendala di wifi sekolah. Apakah ada opsi lainnya selain ini, Bu? Opsi lain mungkin saya akan berkoordinasi dengan Waka Sarana dan Prasarana gitu ya supaya lebih apa ya, lebih men-setting wifi-nya itu lebih kuat lagi gitu supaya anak-anak itu tidak terkendala dalam internet. Jadi strategi yang akan digunakan dalam melaksanakan rencana yang sudah dibuat ini seperti itu ya, Bu ya? Iya, jadi strateginya sebetulnya gitu ya, strategi yang akan saya rencanakan itu membuat modul ajar gitu ya, LKPD yang pembelajaran diferensiasi gitu terhadap
di kelas saya gitu terhadap pembelajaran sejarah. Berapa lama waktu yang akan Ibu laksanakan? Kira-kira kalau pembuatan modul ajarnya ya Mm-mm. mungkin selama 1 minggu, kemudian pelaksanaannya mungkin di minggu ketiga ya Pak, karena kan minggu ini kan masih MPLS ya, Mm. kemudian minggu depan itu saya berencana untuk membuat modulnya, nah kemudian nanti pelaksanaannya di minggu ketiganya Pak. Siapa yang akan membuat Ibu untuk menjaga komitmen ini bisa pasti dalam melaksanakan perencanaan yang Nah, tersebut? jadi saya ini berkomitmen gitu ya Mm-mm. karena terhadap diri saya sendiri gitu ya karena saya ini ingin lebih mengupgrade lagi kemampuan saya gitu ya. Kemudian komitmennya itu dari ya anak-anak lah ya karena kan anak-anak itu kan ada juga beberapa yang memang mereka itu minat terhadap pembelajaran sejarah. Terkadang ada anak-anak yang memang Bu hari ini kita belajar apa nih gitu Bu hari ini kita materinya apa, nah itu yang lebih menyemangati saya untuk terus konsisten gitu dalam melakukan pembelajaran inovatif ini. Oke, luar biasa ya sudah punya rencana seperti itu. Bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan setelah coaching ini? Nah, tindak lanjutnya mungkin saya akan langsung membuat perencanaan gitu ya, membuat modul ajar, membuat LKPD, kemudian saya juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya gitu yang mengenai hal-hal apa saja yang kurang dari modul tersebut ya berdiskusi lah Pak, begitu mungkin. Oke, saya berharap apa yang kita diskusikan hari ini bisa dilaksanakan dengan baik. Iya. Apakah ada lagi yang ingin dibicarakan permasalahan ini, Iya, Bu? mungkin tidak ada lagi Pak, cukup Pak. Terima kasih juga Bapak sudah mau membantu ya, sudah mau mendengarkan keluhan-keluhan saya gitu ya. Saya juga Oke. mendapatkan inspirasi banyak dari Bapak. Terima Oh, kasih ya Pak ya. oke, terima kasih banyak. Iya, Semoga selamat siang ya Pak ya. siang. Oke, nih Pak Akto, bagaimana perasaan Pak Akto setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah saya memberikan satu dampak yang baik bagi saya dan saya bisa berdiskusi dengan lancar, itu cukup. Oke, nah apakah menurut Pak Akto sudah dilakukan sesuai dengan indikator ketercapaian yang kita diskusikan sebelumnya? Iya, sudah. Sudah sesuai, oh hebat ya. Sama ya dengan yang saya lihat juga tadi saya lihat proses coaching yang dilakukan oleh Pak Akto, kan tadi ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu ya Pak Akto ya. Dan saya rasa saya sudah melihat bahwa Pak Akto sudah memberikan pertanyaan pemantik yang baik sehingga coachingnya bisa memberikan apa ya cerita gitu ya supaya kendalanya bisa terselesaikan gitu. Nah, secara keseluruhan saya ingin tahu nih, ada lagi nggak teknik coaching yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya? Saya ingin mencoba bagaimana berkomunikasi dalam hal budaya positifnya ya, dalam budaya positif dan juga dalam hal praktik baiknya. Oke, berarti Bapak sekarang tuh tinggal mengimplementasikan gitu ya. Maksudnya ilmu-ilmu coaching yang telah Pak Akto miliki. Saya berharap nanti ke depannya banyak hal baik dari rekan-rekan sejawat yang merasakan manfaat dari kemampuan Bapak melakukan coaching gitu. Jadi Oke. tetap semangat, semoga semakin terbiasa dan semakin luas. Terima kasih. Sama-sama.